Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dari Desa Merajut Asa. Nah, jadi sebagai langkah pertama kita akan melakukan pemilihan ini ya, bibit calon yang akan kita kecambahkan. Nah, ini kalau teman-teman ingat, waktu itu saya akan pergi ke kilometer 26 menemui Pak Haji Duhub. Nah, waktu itu saya membeli ada 3 jenis ya. Jadi ini 3 jenis ini sekarang sudah saya keringkan. Nah, sudah kita buat kering dan dia dalam keadaan dorman ya. Jadi tidur ini istilahnya. Nah, ini ada lonsum ya. Dimana kalau lonsum ini ya, London Sumatera, performa bijinya ini ya, performa bijinya ini selalu kecil-kecil. Nah, kecil-kecil dan daging buahnya itu dia lumayan tebal dan rapat. Nah, ini lonsum dan ini cangkangnya tipis ya. Nah, tapi yang cantiknya dia konsisten kecil-kecil seperti ini ya. Nah, jadi ini lonsum setelah kita lakukan perendaman dan pengelupasan daging buahnya ya, setelah kita rendam hampir lebih dari 1 minggu dulunya saya rendam. Nah, ini lonsum. Ini sudah saya kasih tanda atau namanya ya. Nah, kemudian yang kedua ini adalah tenera. Nah, tenera ini sebenarnya hampir mirip dengan lonsum, kecil-kecil ya. Ini sebenarnya keduanya itu adalah tenera, cuman yang memproduksinya lonsum itu kan nama perusahaan, brand perusahaannya ya, menghasilkan tenera yang seperti itu yang diberi namanya lonsum. Nah, kalau yang ini katanya tenera waktu itu. Nah, jadi buahnya itu bijinya ya. Jadi di antara buahnya itu dalam satu bonggol kemarin ada saya temukan yang buahnya yang besar. Nah, jadi dalam satu bonggol itu ada buahnya besar, ada beberapa, dan itu setelah saya belah ternyata dalam satu bonggol itu dia menjadi dura. Nah, sehingga saya letakkan di dumpi. Nah, jadi tenera ini hampir saya katakan 90% bijinya juga kecil-kecil seperti lonsum tadi ya. Jadi ini kecil-kecil seperti ini, hanya saja tidak terlalu konsisten, dalam artian ada yang agak lonjong, ada yang pipih, ada yang sedikit agak opal. Jadi enggak konsisten. Tapi kalau lonsum ini hampir saya katakan konsisten bijinya ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi ini tenera. Nah, sedangkan yang ini dumpi ini nih ya, setelah saya buka dan pecahkan cangkangnya ini, ternyata berdasarkan informasi dari literasi yang kita baca bahwa dumpi ini tergolong ke dalam, kalau saya mengklasifikasinya ke dalam dura ya, karena cangkangnya ini dia tebal. Nah, tapi nggak usah khawatir teman-teman, sekarang ini dura ini pun tetap laku ya. Petani itu kan butuh beratnya, butuh masa yang banyak gitu ya. Jadi istilahnya dia berat. Nah, itu petani. Nah, sekarang dura ini selain memang kita akui, tapi kalau jenis ini yang dumpi ini daging buahnya lumayan agak tebal juga sebanding dengan cangkangnya ya. Nah, kalau dia dura dihasilkan seperti ini, sekarang kan
cangkang dari sawit ini pun tetap laku. Cangkangnya dijadikan briket, bahan bakar, bahan baku untuk membuat arang briket ya. Nah, kemudian karnel itu isi di dalam. Dibandingkan dengan tenera ini atau lonsum itu, dia lebih besar. Nah, ini juga karnel di dalamnya ini atau isi daripada biji ini itu kan digunakan sebagai produk untuk pembuatan minyak, bahkan mungkin hasilnya akan lebih murni daripada kulitnya. Prosesnya itu mungkin memang agak ribet, harus memecahkan cangkang dulu, tapi cangkangnya pun ada nilai ekonomisnya. Nah, sekarang dicari bahkan metrik tonnya, orang mencari untuk dijadikan briket cangkang sawit. Jadi tidak usah khawatir bagi teman-teman pemula, teman-teman yang tidak punya modal, kalau sekiranya di kebun teman-teman itu tumbuh dura, ya pelihara saja. Kalau istilahnya tidak mau menggantinya, pelihara saja, karena dura pun tetap ada nilai ekonomisnya sama ya. Jadi kalau di tingkat perusahaan, khususnya di tempat saya ini, mereka masih tetap membeli semua, apakah tenera maupun dura, itu masih diambil semua ya. Jadi karena nilai ekonomis daripada cangkangnya ini sendiri ada ya, jadi seperti itu. Nah, pada malam ini kita akan melakukan pemilihan bibit ya, yang akan saya lakukan perkecambahan nantinya. Kita jadikan kecambah untuk dijadikan bibit sawit kita tanam nanti ya. Nah, saya sudah menyiapkan ini ya, tempat-tempatnya. Nah, ini L, ini saya kasih kode supaya nanti yang L ini lonsum ya, lonsum. Kemudian T adalah tenera dan D ini dura. Baik ya, kita tidak banyak dulu yang akan kita kecambahkan ya, mungkin masing-masing ini kita ambil dulu 100 sampai 150, karena selain persiapan untuk tanah polybagnya nanti, kita akan lebih menghemat waktu ya. Jadi menghemat waktu dalam saya katakan bahwa kita untuk mengantongin tanahnya kan tidak terlalu banyak. Kalau semuanya ini bahkan nih nggak tahu kalau semuanya ini. Nah, sempat enggak waktu kita untuk mengantongin, sementara kita kan bekerjanya sendiri ya, jadi seperti itu. Nah, ini yang dura saya akan ambil sekitar 100 dulu ya. Jadi kita pilih. Saya memilihnya yang bentuknya seperti ini teman-teman. Nah, dia agak lonjong seperti ini ya, oval-oval gini ya. Nah, agak panjang. Ada jenisnya seperti ini. Nah, ini nanti ya, ini nanti saja. Bahkan ada lagi yang lebih besar kemarin. Nah, apalagi yang pipih seperti ini nanti. Nah, jadi saya akan ambil yang seperti ini. Dia agak lumayan buahnya ya, jadi bijinya ini agak bagus performanya. Jadi kita lakukan pemilihan dulu ya. Nah, yang saya bingung, yang sana itu bentuknya sama ya. Jadi kalau sama ya kita ambil acak aja seperti itu ya. Kita ambil saja dulu, nanti kita hitung.
karena untuk dura ini memang saya tidak terlalu banyak ya nanti untuk menanamnya, hanya saja saya ingin tanam di bagian jalur yang dekat dengan air karena dia buahnya besar-besar ini. Dari bibitnya kemarin atau indukannya waktu saya mengambil itu besar sekali, jadi hampir satu bonggol itu sekitar 25 kilo saya bawa, karena kita timbang waktu itu. Jadi timbang kan saya membeli ada 4 bonggol. 4 bonggol itu 1 kintal beratnya. Jadi saya beli dengan harga sama seperti harga di perusahaan ya, jadi seperti itu. Jadi saya beli seharga untuk sekarang sekitar Rp3.000 per kilogramnya. Jadi karena saya membeli 1 kuintal, nah teman-teman bisa hitung. Nah jadi untuk prosesnya ini ya, saya melakukan apa istilahnya, untuk perendaman ini menggunakan air panas dengan suhu sekitar 60 sampai 70 derajat Celcius. Hanya saja tadi saya cari-cari termometer saya ternyata rusak ya, jadi rusak, tidak menunjukkan angka untuk tingkat suhunya itu, jadi tidak keluar ya. Jadi kita perkirakan saja. Ini sebenarnya masih banyak saya taruh di belakang rumah karena apa istilahnya, terlalu banyak saya untuk mengambil dura ini, sampai 2 bonggol kemarin yang besar. Nah sedangkan lonsum itu hanya ada 1 kemarin ya, 1 bonggol atau 1 tandan. Jadi ini sistemnya, setelah kita lakukan perendaman sekitar setengah jam, lalu kita masukkan ke dalam kantong plastik ya, jadi kita simpan nanti. Bisa juga ditanam langsung, disemai di tanah berpasir ya, dibikin semacam bak ya, jadi ditanam di tanah berpasir ya, itu bisa juga. Nah ini udah kering karena selama musim kemarau ini cepat sekali ya, jadi kurang lebih 4 hari kemarin kita jemur. Jadi sawit ini dia istilahnya dorman, tidur dia ya, dia tidur. Kalau kita tidak lakukan penanaman, dia juga nggak bakalan tumbuh karena proses melakukan pemecahan cangkangnya itu sangat luar biasa, membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Tapi kalau di semak-semak itu karena kita tidak melihat mungkin ya, jadi dia cepat. Nah jadi seperti itu teman-teman. Ini ada juga yang kecil-kecil, nah tapi kecenderungannya besar seperti ini ya. Yang kecil-kecil saya ambil, siapa tahu dia nanti menjadi
menjadi tenera, karena ini kan bibit unggul asalnya, jadi asalnya bibit unggul. Nah jadi biar tidak jadi cabutan, kita kecambahkan sendiri. Kalau cabutan kan kita cabut seperti yang video saya sebelumnya, itu murni bibit cabutan tapi dari lahan bibit unggul ya. Jadi saya tidak infokan di mana saya mencabut, karena saya pun harus minta izin ya, minta izin untuk mencabutnya di sana. Jadi kalau saya infokan lokasinya, nanti saya takut orang-orang pada berdatangan untuk menyabut tanpa minta izin terlebih dahulu. Walaupun tidak dirawat lagi lahannya, tetap aja kan lahan milik orang ya. Kita hitung dulu. Nah, itu 100 biji ya teman-teman. Ini kita kembalikan dulu. Nanti kalau sudah ada kan, karena kita juga sudah punya yang di sana. Terus terang lahannya ini ya agak lumayan, istilahnya lumayan, sekitar yang di kebun itu ada sekitar 3 atau 4 hektar ya. Nah ada lagi 2 hektar dekat dengan Pak Haji Duhub itu di kilometer kalau Pak Haji Duhub 26, saya di kilometer 23 nya itu ada lahan orang tua yang kemarin ibu yang minta kalau bisa ditanam di situ agar bisa terawat ya. Nanti pelan-pelan mudah-mudahan kita punya waktu dan kesempatan. Nah ini 100 ya, ini kita taruh dulu. Nah sekarang yang teneranya ini sangat susah juga kita langsung ini tenera memilihnya karena hampir mirip-mirip ya. Saya kasih ada ekor-ekornya seperti ini, enggak masalah, biar apa istilahnya, airnya bisa bertahan. Jadi kalau dia di dalam plastiknya juga sudah saya siapkan. Kalau dia di dalam plastik itu kan dia tertutup, jadi bolak-balik kandungan airnya bisa untuk memberikan mempercepat proses perkecambahan. Jadi tidak
tidak menguap, dan ini untuk menyerap airnya ya. Ini susah kita mencari yang hampir sama dia. Cari yang agak panjang-panjang, yang bulat yang bulat panjang ya, agak memanjang, lonjong ya. Nah ini nih model seperti ini, apakah menjadi dura? Karena dari bijinya ini kemarin kan saya pindahkan ke sana, padahal saya satu-satu waktu mengambilnya itu satu-satu ya, jadi nggak langsung ketiganya saya ambil gitu, nggak, satu bonggol saya ambil, saya kumpulin, masukkan dalam sak. Nah tapi ada yang seperti ini. Nah ini kita tinggal saja dulu. Jadi kalau kita membibit ini ya, jadi kalau istilahnya main nursery itu jangan sampai lepas bijinya ya. Jadi karena di bijinya ini ada cadangan makanan, yaitu berupa kernelnya sebagai cadangan makanan untuk tunas barunya itu ya. Jadi kalau dia lepas, pengalaman saya di kebun sana susah sekali untuk dia berkembang ya, untuk bisa melengketkan apa istilahnya akarnya itu pada tanah. Nih saya sambil bekerja ya teman-teman, sambil memilih, tetap saya kasih informasi. Nah jadi kalau kita memilih seperti ini kan hasil dari buah tangan kita. Nah jadi istilahnya kita melakukan seleksi awal dulu ya dari bijinya ini, seleksi awal. Karena ini kan turunan kedua atau F2-nya. Nah, yang F2-nya ini berdasarkan literasi yang ada itu hanya 50% dia, misalnya dia tenera nih, untuk menghasilkan tenera itu hanya 50%, sedangkan 50% lainnya itu berupa 25% untuk menjadi dura dan 25% menjadi pisipera. Nah, harapan kita kan yang 50% itu ditambah duranya 25%, ada 75%. Nah, kalaupun nanti di lapangan tumbuh pisipera, tinggal nanti kita eksekusi ya, kita tebang, apa susahnya, karena kita bibit sendiri, nggak usah khawatir, kita ganti. Makanya kita lebihkan bibitnya ini di dalam polybag. Kalau rekan-rekan mau ataupun kita mau, kita ganti dia ke polybag besar, sehingga yang kita tanam nanti istilahnya untuk mengganti atau menyusup ulang itu tanaman yang sudah besar, sawitnya sudah, pokoknya sudah besar ya. Jadi itu yang kita ambil, bahkan kalau perlu itu yang sudah keluar dompetnya istilahnya ya, buahnya, calon buahnya, biar memastikan bahwa dia bisa berbuah. Nah kalau hanya bunga doang ya, kan ada, kalau pisipera kan bunga-bunga dan buahnya buah yang tidak jadi, buah yang tanpa isi, tanpa biji, jadi tidak bisa berkembang dia.
Nah, kalau yang seperti ini, isinya itu saya sudah cek berkali-kali ya. Saya potong itu hampir saya pastikan isinya 2 bahkan 3. Tapi tidak masalah sebenarnya. Kembar. Bukan hanya kembar siam dia. Ini kecil-kecil ya teman-teman. Kalau mau kita ambil seperti ini ya susah juga. Pelan-pelan sajalah, biar teman-teman melihat bagaimana prosesnya dan bisa mengikuti channel ini. Mudah-mudahan tetap bisa berkembang ya, sampai waktunya nanti kita sama-sama bisa menghasilkan ya. Ini bisa memungut hasil daripada jerih payah kita. Nah, saya belum membuka lahan ya, saya informasikan, karena lahan itu akan saya persiapkan nantinya setelah tanaman sawit di dalam polybag itu berusia 7-8 bulan ya, 7-8. Nah, jadi 9-10 paling tidak kalau kita kerjakan kan 3 bulan lah untuk membuka lahannya. Nah, jadi usia sawitnya sudah cukup berumur, paling enggak usia 1 tahun, minimal 9 bulan itu ya, minimal 9 bulan bisa kita tanam. Tapi yang bagus itu agak 1 tahun, supaya dia memang betul-betul kuat sudah baik dari segi perakaran maupun pertumbuhannya sudah besar gitu ya. Pohonnya sudah agak lumayan besar. Nah, jadi ini harapan kita ya. Ini memang saya buat lebih. Jadi masih banyak sebenarnya di belakang itu, enggak saya ambil lagi, saya tumpuk saja. Siapa tahu nanti bermanfaat di kemudian hari. Kita hitung dulu ya, ini tenera. Ini 100, ini juga 100 atau kita lebihkan saja. Iya, kita ambil lebih saja ya teman-teman, karena yang harapan kita tenera dan longsum itu yang banyak, kalau itu sudah cukup ya, kita ambil saja biar apinya berdasarkan yang ini, kita ambil saja seperti ini, nggak usah kita hitung lagi ya. Ini nggak usah dipilih karena hampir sama
Nah seperti ini. Sebenarnya ditimbang ya. Saya nggak tahu di mana istri saya naruh timbangan. Nah seperti ini. Ini nanti kita rendam dengan air panas ya. Jadi kalau ini mungkin agak lebih panas karena ini tebal. Sedangkan yang ini mungkin saya merendamnya dengan suhu sekitar 60 derajat ya. 60 derajat karena ini agak tipis dua ini ya. Oke ya, jadi hasilnya seperti ini. Nah, ini yang apa nih? Nah ini lonsum, ini tenera dan ini dura. Oke baik ya, ikuti selanjutnya. Oke baik, jadi ini akan kita lakukan penyiraman atau perendaman. Nah kita rendam dulu. Nah seperti itu ya. Kalau ada yang mengapung, seperti itu ya. Kita rendam selama 30 menit. Ini jam setengah 7 atau 18.30 ya, 18.30 sampai jam 19 nanti atau jam 7 malam. Nah oke. Nah baru kita tiriskan dan kita masukkan dia ke dalam kantong. Oke. Nanti kita lanjutkan untuk memasukkannya ke dalam kantong ya. Jadi ini proses pendinginannya ya. Jadi habis ini saya kipas ini tadi. Nah ini karena ini sudah dingin, kita tinggal masukkan dia ke dalam plastik ya. Jadi akan kita simpan setelah kita masukkan ke dalam plastik. Oke ya. Yang pertama ini tenera. Ini udah saya siapkan plastiknya seperti ini. Jadi sama seperti proses perkecambahan kacang hijau itu kan juga dipancing dengan menggunakan air panas ya. Kepanasannya 50 sampai 60% kalau kacang hijau. Buat seperti ini ya. Karena saya tidak punya karet, kasih pakai lakban saja. Lakban kertas. Nanti kita tulis tanggalnya ya. Nanti kita tulis.
saya informasikan kalau ini tadi saya rendam selama setengah jam ya untuk dumpinya, karena dia kan besar dan cangkangnya tebal. Nah ini yang dumpi. Sedangkan untuk tenera dan lonsum ini saya hanya rendam dia 15 menit karena itu kulitnya tipis. Jadi karena istilahnya dia dorman, tidur ya, jadi kita bangunkan dia dengan air panas. Jadi biar sawitnya itu kaget, ada apa ini katanya. Nah, jadi seperti itu, jadi dia bangun, sehingga harapan kita agar mempercepat proses perkecambahannya, tumbuh mata tunasnya ya. Jadi kita simpan di tempat yang gelap. Di tempat yang gelap kita biarkan. Berapa lamanya nanti dia akan keluar kecembahnya ya, atau tunasnya. Apa dikasih 2 ya, ini terlalu berat sekali, kasih 2. Ya ini saya kasih 2 ya, supaya nanti kita takutnya kalau satu itu karena ini berat dipatah. Kalau misalnya bertunas bisa patah, kita bagi 2 ini.
kita kasih tanggal ya. Ini hari ini 24 ya, Jumat 24 Oktober ya 2025. Ya, seperti itu. Nah, ini akan kita simpan. Nah, jadi dia karena sudah ada air, nah jadi dia akan tetap terjaga kelembapannya dengan menguap terus membasahi bibit ini sendiri, karena ini kan kita tutup supaya tidak menguap keluar butiran airnya ya, atau H2O nya itu. Nah jadi ini kita biarkan saja seperti ini, berapa lama dia akan tumbuh tunasnya ya. Jadi demikian dulu akhir daripada proses bagaimana kita melakukan uji coba untuk melakukan perkecambahan ini. Apakah ini nanti berhasil atau tidak, tunggu episode berikutnya beberapa bulan yang akan datang. Ini akan tetap saya infokan kepada teman-teman semua. Bahkan janji saya tadi bahwa dari hasil yang kita proses sendiri dengan tangan kita sendiri ya, sampai akhirnya nanti semoga kita tetap diberi kesehatan, panjang umur. Jadi saya akan terus menginfokan kepada teman-teman semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Desa Merajut Asa. Hormat saya. Terima kasih. Ya.